Pemirsa, keterlambatan jadwal penerbangan yang luar biasa membuat kekacauan terjadi di beberapa bandara di tanah air. Apa dalih Lion Air kali ini? Apa sikap yang seharusnya diambil Kementerian Perhubungan? Kita pagi ini sudah mengirimkan surat teguran kepada Lion Air. Tahu, kalian bisa suruh saya tunggu kalian berjam-jam, sementara saya mau uang saya balik, kalian nggak terima. Pemirsa, Lion Air terlambat lagi dan kali ini dampaknya luar biasa. Ribuan penumpang terlantar. Ini bukan yang pertama kali dan masyarakat mengharapkan maskapai swasta terbesar di Indonesia ini bisa mendapat sanksi keras. Kami membahasnya kali ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio dari YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, terima kasih sudah hadir bersama kami, bergabung di sini. Dan juga ada Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan, bergabung bersama kami dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tapi masih belum tersambung. Kami akan terus mencoba untuk menyambungkan komunikasi dengan Yurlis Hasibuan. Saya ke Mas Tulus. Mas Tulus, sampai hari ini tuh sudah ada berapa banyak sih laporan soal Lion Air? Ya, sebenarnya kalau pengaduan jasa penerbangan khususnya Lion Air di LKI itu selalu menduduki ranking pertama dalam beberapa tahun terakhir. Ya, di luar kasus ini. Ini artinya bahwa performa pelayanan Lion Air memang sudah bisa terdeteksi betapa buruknya karena data menunjukkan pengaduan di LKI memang dia menduduki ranking pertama. Yang ranking pertama keluhannya pengaduannya soal apa? Ya, soal delay itu, soal delay keterlambatan, kemudian soal bagasi yang hilang, kemudian soal refund tiket yang sulit dan pengalian penerbangan yang sulit. Itu rata-rata dari yang dikeluarkan konsumen itu. Kalau misalnya dari konsumen dari yang melapor ke YLKI itu, konsumen biasanya mereka sudah mencoba untuk melakukan penyelesaian atau belum? Mereka sudah mencoba komunikasi, tapi kemudian tidak ada respon yang memadai, dan ironisnya juga ketika mereka mengadukan ke YLKI pun, mereka juga manajemen Lion Air tidak kooperatif, tidak pernah membalas atau merespon apa yang dialami konsumen lewat YLKI itu. Kalau sekarang yang terjadi ini dari YLKI melihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini persoalan juga dari hulu ya. Pertama, lemahnya pengawasan regulator dalam ini Kemenhub terhadap kinerja performa Lion Air secara umum. Ya, karena selama ini sebenarnya sudah tadi katakan sejak beberapa kali sudah melakukan pelanggaran hak konsumen, tapi kemudian tidak ada sanksi yang menjerakan, tidak ada efek yang menjerakan bagi operator dalam Lion Air sehingga terulang kembali. Ini yang saya kira, dan saya menduga selama ini memang Kemenhub itu kalau berhadapan dengan Lion Air itu nyalinnya ciut. Ini harus kita tengari ada apa. Ya, termasuk kita tantang Pak Jonan yang konon pemberani ini juga harus bersikap lebih tegas. Ya, tidak cukup hanya menunda atau tidak memberikan rute baru, tapi kalau perlu bekukan sementara untuk yang sekarang sudah beroperasi. Baik, sekarang saya akan bergabung ke Pak Yurlis Hasibuan. Pak Yurlis, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Tulus. Selamat malam Pak Yurlis. Pak Yurlis, barusan Pak Tulus mengatakan lemahnya pengawasan regulator. Apa yang terjadi sekarang salah satunya karena itu. Dan sepertinya dari YLKI melihat Kemenhub setiap berhadapan dengan Lion Air nyalinya ciut. Halo? Pak Yurlis. Ya. Pak Yurlis, benarkah Kemenhub ketika berhadapan dengan Lion Air nyalinya ciut? Tadi disampaikan oleh Mas Tulus di sini. Maksudnya apa? Kurang jelas. Ya, karena selama ini tidak ada sanksi yang keras terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Lion Air. Kita kan sudah buat sanksinya terhadap suatu delay, bahwa itu sanksinya adalah diberi makan, kemudian kompensasi uang 300.000 dan penginapan. Nah, dari kejadian yang selama ini yang kita alamin 3 hari ini kelihatannya itu tidak cukup. Nanti Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal yang lain lagi. Berarti masih nanti ya Pak, tapi kalau misalnya dari kemarin-kemarin ini kan bukan kejadian pertama kali. Kemarin-kemarin sudah diberikan sanksi berupa apa, Pak?
Yang selama ini kan kita keluarkan suatu peraturan bahwa kalau dia delay kan diberi makan, kemudian diberi betul. kompensasi 300.000 sama ini. Kelihatan itu tidak cukup. Jadi kita perlu ke depan bahwa di dalam layan itu sendiri ada namanya nanti ke depan kita akan evaluasi delay-nya, kita akan adakan nanti namanya action, namanya recovery delay management. Itu yang dia harus buat SOP itu. Oke, jadi selama ini belum ada itu dimiliki oleh Lion Air? Ya, SOP karena untuk kejadian kita di menangani- lapangan kemarin itu di menangani delay ini, kejadian Lion Air itu seakan-akan lepas tangan. Tidak ada orang yang mengambil action di depan, ini harus go atau tidak. Penumpang itu yang penting adalah komitmen terbang atau tidak saya ini. Jadi harus ada informasi yang jelas. Itu yang tidak dimiliki oleh Lion. Itu yang kita pelajari daripada delay-delay yang selama ini. Iya. Jadi kita ke depan kita minta si Lion Air harus membuat recovery delay management. Apakah bentuknya standby pesawat ataukah tentang sistem operasional lain-lainnya, itu nanti kita lihat. Pak Yurnis, Lion Air beroperasi sejak tahun 2000, sejak itu sudah banyak peristiwa keterlambatan, delay. Tapi kenapa baru sekarang untuk diminta membuat SOP yang benar? Ya, kita menganggap yang kita sudah keluarkan selama ini dengan kompensasi itu sudah cukup. Airline itu melakukan suatu tindak korektif, ternyata kurang. Akhirnya nanti kita akan melakukan tadi itu satu action namanya delay recovery management, di mana SOP-nya akan detail. Kalau delay begini bagaimana actionnya, pesawat siapa yang backup segala macam, itu harus jelas nantinya itu. Pak Yurnis, kalau misalnya baru sekarang menyadari bahwa tindakannya kurang, itu berarti selama ini pengawasannya tidak begitu detail dong Kementerian Perhubungan? Pengawasan selama ini kita itu berfokus kepada keselamatan dan keamanan. Nah, ke depan kita akan lebih tingkatkan fokus kepada pelayanan, itu yang lebih penting. Padahal faktor Dan itu salah satu memang sudah faktor perintah utama dari Menteri Perhubungan. salah satu faktor utama industri perhubungan adalah salah satunya bukankah pelayanan juga yang utama, Pak Yurlis? Betul, selama ini kalau kita memberikan, dia harus memberikan pelayanan. Lalu pelayanan itu kita beri sanksi. Itu yang sanksi yang selama ini adalah hanya beri makan, beri kompensasi sama dengan hotel. Kelihatannya nggak cukup. Mungkin nanti kita akan melakukan sesuatu evaluasi kembali. Bisa saja airline itu harus punya standby aircraft. Apakah 5% atau 10% ke depannya nanti. Saya ingin memastikan lagi soal sanksi yang Anda katakan soal memberi makan, karena setahu kami itu adalah kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak maskapai. Tapi itu bukan sanksinya, Pak. Nanti bisa dikonfirmasi lagi kepada kami setelah jeda, Pak Yurlis. Dan pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.